morninglightmusic.io. Oke, yang berikutnya aku mau membahas mengenai orang tua ya. Jadi pastilah semua orang tua punya tingkat was-was atau kewaspadaan berbeda-beda. Jadi misalnya Nicole itu emang perjuangan banget tuh, loncat sana loncat sini, dan aku membiarkan karena bagiku semua struktur di metode pembelajaran di dia tuh lagi berkembang, baik audio, visual dan lain sebagainya, itu dia lagi berkembang. Dan biarkan, jatuhlah dia gitu ya dari mobil ke bawah hari itu. Tingginya kurang lebih ada kali ya sekitar 80-85 cm. Takut aku sebagai orang tua, mamanya gitu ya, takut sininya biru karena jatuhnya tengkurap. Puji Tuhan tengkurap ya, tapi kan namanya orang tua pasti ada tingkat kewaspadaan, termasuk papanya. Tapi mencoba untuk tenang dan syukurlah oke sampai hari ini. Atau ketika bayi jatuh ya dari ranjang, dia udah bisa gerusak-gerusuk tengkurap, pasti ada tingkat kewaspadaan. Aduh kepalanya gimana nih gitu ya dan lain sebagainya. Tapi pesanku kalau misalnya seperti itu, yang harus lihat adalah bayimu demam atau kalau nggak demam, bebas demam, ya sudah, itu bagian jadi pembelajaran bahwa jatuh itu sakit loh ya. Jadi di bagian situ hati-hati tuh. Kalau hati-hati ya berarti aman ya, berarti bebas jatuh. Oke, kita balik lagi ke yang katanya orang tua. Coba ntar videonya mesti kameranya aku lurusin dulu ya. Oke. Sekarang lebih lurus ya. Ya itu namanya orang tua ya, punya tingkat kewaspadaan yang berbeda-beda. Jadi harus bagaimana kita gitu ya. Ibu bagaimanapun adalah seorang ibu. Ketika dokter tenaga kesehatan atau DSA mengatakan, Bu, gak boleh nyusuin ya, karena ibu hypertiroid, itu aku tanda tanya di situ. Jadi pola pikirnya balik lagi ke yang tadi. Manusia punya kewajiban untuk menjalankan apa yang Tuhan sudah kasih gitu ya. Dan manusia tidak punya hak untuk mengintervensi itu. Artinya landasannya apa saya nggak tahu, tapi menyusuilah. Menyusuilah. Dan kalau orang tua atau mama atau ibunya Anda seolah-olah was-was, wah dokter bilang nggak boleh nih gitu ya. Balik lagi, otaknya dokter tuh ciptaannya siapa? Ciptaannya Tuhan kan? Mungkin dokter ngomong gitu karena mengonsumsi obat, mungkin. Tapi orang yang kena kanker aja, dia berjuang untuk menyusui bayinya. Meskipun dia tahu bahwa beberapa hari lagi dia meninggal. Sakit nggak? Berat? Pasti. Sedih? Wah, pasti. Ya, gimana sih rasanya perasaan kita ketika kita tahu bahwa besok kita akan meninggal? Pasti kita akan mengisi yang terbaik hari kita hari ini. Benar ya? Nah, sehingga kalau Anda tanya sama saya, maka saya menjawab, terus susui bayimu. Hypertiroid adalah suatu gangguan hormon. Iya, kita harus terima itu. Bisa sembuh nggak? Bisa, tetapi juga bisa muncul lagi ketika terjadi ketidakseimbangan hormon ya. Nah, pertama, syukuri dulu bahwa Anda bisa hamil di umur Anda sekarang dengan kondisi Anda sempurna, Anda masih punya orang tua dan bayimu sempurna. Yang kena hypertiroid bukan hanya Anda, termasuk saya, termasuk teman-teman yang lain yang mungkin di luar sana kita nggak tahu ya. Semoga video ini bisa membantu para ibu yang kena hypertiroid bahwa Anda bisa hamil ketika Tuhan bilang bisa. Anda bisa menyusui, bisa. Tuhan sudah menyiapkan. Bahkan Tuhan sudah menyiapkan rezeki buat dia sekolah, buat dia rekreasi, refreshing, dan lain sebagainya. Ambil contoh gini, secara estetika, leherku itu ada benjolan kalau lihat dari samping ya. Estetika, secara lihat dari bentuk kecantikan. Normal apa enggak, aku nggak tahu. Karena setiap waktu berubah.
bukan hanya tiroid, semua. Baik itu hormon testosteron, hormon oksitosin, progesteron, dan lain sebagainya. Nggak mungkin setiap hari laki-laki itu berlibido gitu ya. Nggak mungkin setiap waktu oksitosin perempuan melimpah. Ada saatnya dia akan berasa seolah-olah feel lonely, berasa sendiri. Ada seolah-olah dia ngerasa nggak pede dan lain sebagainya, ya kan? Jadi termasuk hormon tiroid, dia bisa naik dan dia bisa turun. Dan kita nggak tahu periodenya berapa lama. Kalau dicek di Google, ya. Tetapi itu secara teori. Bisa tiba-tiba drastis berubah. Tergantung mood, tergantung emosi Anda. Yang kedua, mata seperti yang saya bilang. Ya. Mata kanan saya mungkin di video di sebelah kiri. Itu karena memang hampir 3-4 hari ini mata saya berjuang untuk melihat handphone dan laptop karena harus mengajarkan admin saya dalam mengedit. Di samping itu saya juga harus misalnya membantu edit untuk membuat materi, kemudian mengedit foto bayi gitu ya, foto apa yang aku lagi kerjain sekarang, sehingga mata kananku itu kayak agak ada, orang mungkin bilangnya bintitan, tapi sebenarnya karena mataku lelah. Dan memang tiroid itu harus menjaga bebas dari lelah, jadi tahu kapan waktu untuk istirahat ya. Kemudian tahun lalu Januari saya pernah kena krisis tiroid ya, krisis tiroid sampai badan saya suhunya 40 derajat. Itu benar-benar nggak nyaman. Dan memang tahun lalu itu aku berhadapan dengan situasi yang ya namanya hidup ya, naik turun. Jadi aku berhadapan dengan situasi yang mendewasakan aku, dan semua orang pasti mengalami masa ini. Kalau dibilang sakit nggak, demam gitu, demam terus badan kayak retak gitu ya, kayak tulang-tulang pada nggak nyaman, kayak kata orang kayak cikungunya, tapi sebenarnya itu karena tiroid. Aku mengalami krisis tiroid. Jadi aku nggak tahu ya Anda bagaimana, tapi saya sudah mengalami fase yang berada di krisis tiroid ya. Bahkan saya sampai kehilangan sesuatu, itu ceritanya panjang, saya akan ceritakan di video-video yang lain. Tetapi hari itu saya masih bisa menyusui Nicole. Jadi saya hari itu belum hamil Margaret. Tapi lucunya, hebatnya, setelah saya mengalami krisis tiroid dan sembuh sekitar 12 Februari lah ya, sekitar tanggal itu menjelang Valentine gitu. Maretnya saya hamil Margaret. Jadi kayaknya belum ada sebulan sejak pemulihan krisis hypertiroid, aku udah aku hamil Margaret, dan puji Tuhan Margaret sehat, lahirnya di bulan Desember ya. Jadi kalau Anda bertanya sama saya boleh ke dokter, ke nakes, tetapi apa yang nakes omong saya harus cerna dulu, yang sesuai dengan prinsip hidup saya, yang sesuai dengan kebaikan hidup saya dan anak saya ya. Yang kedua mengenai obat. Obat itu hanya menunjang. Kebanyakan minum obat katanya kena ginjal gitu ya. Tetapi obat juga dibutuhkan misalnya untuk membantu. Penyembuhannya bagaimana? Dari diri Anda sendiri, dari diri saya sendiri. Seperti yang saya bilang, apa yang sudah saya lakukan, semedi gitu ya. Kemudian hening. Ya. Ada jeda waktu pasti saya akan menarik diri dari dunia online atau apapun lah yang saya urusin sekarang gitu ya, hanya untuk kembali ke desa bersama keluarga dan anak-anak saya, mencoba untuk mengilhami bahwa back to basic, jadi kehidupan bebas dari internet dan lain sebagainya ya. Itu mengenai obat ya. Jadi obat hanya membantu, bukan menyembuhkan. Menyembuhkan itu dari diri Anda sendiri. Masa sih? Coba deh kalau nggak percaya, aku udah ngalamin. Kalau Anda bertanya, saya udah ngalamin yang namanya krisis hypertiroid ya. Atau bisa lah nanti kalau ada pertanyaan lagi saya buat di video. Kemudian orang tua, bagaimanapun orang tua itu menginginkan yang terbaik buat anak-anaknya ya kan. Termasuk Anda yang disegerakan menjadi orang tua atau yang mungkin sudah menjadi orang tua. Tetapi orang tua hanya mendukung sebenarnya ya. Karena apa? Karena kalian sudah besar, saya sudah besar. Dan kita sudah lepas tali pusar dengan ibu kita.
tetapi tetap bahwa ibu adalah pijakan pertama kita untuk hadir ke dunia, untuk berproses di dunia. Sehingga pesanku adalah ketika Anda yakin, maka saya yakin ibu atau ayahmu juga akan mendukung itu. Tapi ketika Anda goyah, oh ya pasti semua orang tua, ibu dan ayah ketika melihat anaknya goyah, mereka juga akan waspada, mereka juga akan jaga-jaga nih gitu ya. Apa istilahnya, dijaga supaya si anak kita yang udah dewasa itu, yang sudah nikah, yang sudah hamil itu, kalau bisa bebas cedera, bebas rasa sakit, iya toh? Nah, makanya kalau Anda yakin, jalanin. Kalau Anda belum yakin, semoga video ini bisa meyakinkan Anda. Anda bukan sendiri mengalami hypertiroid. Saya juga udah ngalamin, bahkan saya sudah krisis hypertiroid. Dioperasi nggak? Enggak. Satu, ya pasti biaya. Kedua, karena saya paham bahwa ini semua karena ketidakseimbangan hormon. Kita hidup di zaman yang serba tidak seimbang, yang serba cepat banget mendiagnosa. Hidup dan mati di tangan Tuhan. Tetapi yang saya percaya, ketika Tuhan memberikan kehidupan di rahim saya, Tuhan juga menyediakan makanan buat dia, yaitu ASI. Tuhan juga menyediakan rezeki buat dia sekolah, buat dia bertumbuh, buat dia refreshing, buat dia rekreasi, dan lain sebagainya. Gitu. Saya rasa itu sudah menjawab beberapa pertanyaan dari temanku. Mudah-mudahan Anda yang bertanya-tanya mengenai menyusui dengan hypertiroid terjawab dengan video ini. Kalaupun belum, silakan Anda bisa chat gitu ya, atau email ke dolafeliciapukiat.com dolafeliciapukiat@gmail.com, atau temui di Instagram saya. Biasanya nih udah diedit nih, ada nama Instagram dan YouTube saya. Oke, terima kasih ya sudah menonton video saya. Semoga video ini bisa membantu menjawab siapa ya panggilnya, Mbak Susan ya, atau yang kemarin direct message di Instagram. Terima kasih banyak. Tetap semangat, tetap berjuang, tetap berproses. Salam sayang buat bayimu dan buat Anda. Dola Felicia Pukiat. Dadah.